Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Nadiroh dari jurusan Tadris Biologi IAIN Tulungagung ingin berbagi ilmu mengenai biologi. Apa itu? Yaitu materi mengenai mekanisme transport membran. Berikut penjelasan materinya. Mekanisme transport membran. Apakah yang dimaksud dengan transport membran? Sebelumnya, fungsi dari membran sel yaitu sebagai pengatur keluar masuknya suatu sel ke dalam sel. Transport membran ini merupakan prosesnya. Transport membran yaitu proses keluar masuknya bahan atau zat dari dan ke dalam sel melalui membran plasma. Selanjutnya, zat yang dapat masuk dan keluar sel diantaranya yaitu gas-gas respirasi, menyerap nutrisi dan vitamin, memasukkan dan mengeluarkan air, mengeluarkan produk-produk ekskresi, dan mensekresikan enzim-enzim dan hormon. Pembahasan selanjutnya yaitu transportasi zat melalui membran sel, yaitu dengan dua cara. Yang pertama ada transport pasif. Transport pasif ini tidak membutuhkan energi dan mengikuti gradien konsentrasinya, meliputi difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Cara yang kedua yaitu transport aktif yang membutuhkan energi, meliputi pompa ion, kotransport, endo, dan eksositosis. Pembahasan pertama yaitu mengenai transport pasif. Tidak membutuhkan energi dan terjadi karena perbedaan konsentrasi antara sel di dalam dan di luar sel. Difusi merupakan proses perpindahan zat menuruni gradien konsentrasi dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonik ke konsentrasi yang rendah atau hipotonik. Di sini terdapat contoh peristiwa difusi. Di situ ada tinta yang sifatnya hipertonik yang dimasukkan ke dalam air yang sifatnya hipotonik. Setelah tinta dimasukkan ke dalam air, maka akan terbentuk larutan yang homogen. Untuk gambar molekulnya seperti ini. Sisi kiri adalah molekul zat terlarut, kemudian garis patah-patah diibaratkan sebagai membran sel, dan sebelah kanan adalah air. Gambar yang tengah ini terjadi peristiwa difusi yang mana molekul yang hipertonik akan pindah ke hipotonik, sehingga terjadi larutan yang homogen. Zat yang dapat berdifusi adalah zat padat, cair, dan gas. Yang mudah berdifusi yaitu yang bersifat gas, sedangkan untuk molekul besar, polar, dan ion perlu difasilitasi karena sulit untuk berdifusi keluar atau ke dalam sel. Jadi ketiga ini yang memfasilitasi yaitu saluran protein dan protein transport. Saluran protein ini memfasilitasi molekul polar atau asam amino glukosa dan ion, contohnya kalium, natrium, dan klor. Protein yang biasanya membentuk saluran dinamakan protein integral. Saluran protein dapat membuka atau menutup karena ada rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya, molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion natrium dapat masuk ke dalam sel. Proses transport memiliki sifat seperti enzim yang spesifik, dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas
molekul serta memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa. Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut yang menaiki gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ini melewati membran selektif permeabel yang hanya dapat dilalui oleh molekul air. Proses osmosis akan berhenti jika kedua larutan di tiap sisi membran telah mencapai konsentrasi yang sama atau disebut isotonis. Di sini terdapat contoh sel hewan dan sel tumbuhan saat mengalami peristiwa osmosis. Yang pertama ada sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan yang tinggi. Jadi air yang ada di dalam sel akan keluar sehingga akan mengkerut atau disebut dengan krenasi. Pada gambar kedua, sel darah merah ini diletakkan di larutan yang normal, maka akan normal. Pada gambar ketiga, ditaruh di larutan yang hipotonik, maka akan menggembung atau disebut hemolisis yang lama-kelamaan akan menyebabkan sel darah merah tersebut pecah. Selanjutnya ada gambar sel tumbuhan yang ditaruh di larutan hipertonik, maka air akan keluar sehingga mengkerut dan membran plasma menjauhi dinding sel atau disebut plasmolisis. Dan sel tumbuhan pada larutan yang isotonik akan menjadi lembek atau flaksid. Kemudian sel ditaruh di larutan yang hipotonik. Kecenderungan air yang masuk akan diimbangi oleh dinding sel yang disebut dengan turgid. Selanjutnya yaitu transport aktif adalah transport zat yang melalui membran yang melawan gradien konsentrasi, artinya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi, transport aktif memerlukan energi yang berupa ATP atau adenosin trifosfat. Transport aktif ini meliputi pompa ion, kotransport, endositosis, dan eksositosis. Pompa ion hanya terjadi pada sel hewan yang terdiri dari pompa ion natrium dan kalium. Pompa natrium disebut sodium, sedangkan pompa ion kalium disebut potasium. Pompa ion merupakan sistem transport yang memompa ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Dalam hal ini, molekul atau ion berpindah melawan gradien konsentrasi. Namanya pompa ion yang dipompa natrium kalium. Pemompanya disebut protein pompa natrium kalium. Perlu diketahui, natrium di luar sel lebih tinggi dari yang di dalam sel, sedangkan kalium lebih tinggi di dalam sel daripada di luar sel. Pada protein pompa disebut natrium kalium ATPase, terdapat 3 situs pengikat natrium dan 2 situs pengikat kalium. Ion Na berikatan dengan pompa natrium kalium karena kecenderungan pompa dalam mengikat natrium itu tinggi. Pengikat natrium memicu terlepasnya satu gugus fosfat dari ATP. Fosfatnya mengakibatkan protein atau pompa natrium kaliumnya berubah bentuk sehingga kecenderungannya pompa dalam mengikat natrium menurun dan akhirnya natriumnya terlepas ke luar sel. Bentuk baru memiliki kecenderungan terhadap pengikatan kalium. Setelah kalium terikat, fosfatnya terlepas. Lepasnya fosfat menyebabkan perubahan bentuk sehingga kecenderungan pompa ion dalam mengikat kalium itu rendah dan kaliumnya terlepas ke dalam sel. Kotransport adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain untuk melewati membran. Kotransport ini dilakukan oleh dua protein transport dengan menggunakan energi. Hidrogen digerakkan oleh pompa proton untuk menaiki gradien konsentrasi dengan bantuan ATP. Setelah hidrogen dipompa keluar sel,
Nantinya hidrogen akan masuk lagi ke sitoplasma. Tapi yang dilewati protein lain yaitu kotranspor sukrosa hidrogen. Awalnya hidrogen berikatan dulu dengan sisi protein kotranspornya. Setelah itu, ion hidrogen akan membawa molekul lain melekat ke kotranspor. Di sini ada sukrosa yang dibawa oleh hidrogen. Keduanya setelah menempel dengan protein, kotranspor akan bersama-sama untuk masuk ke sitoplasma. Jadi keduanya akan menuruni gradien konsentrasi. Jadi kalau dilihat dari pengertian, dua protein yang digunakan adalah pompa proton dan kotranspor sukrosa hidrogen. Jadi yang ditranspor hidrogen, kemudian hidrogen akan mengajak sukrosa untuk masuk sel. Endositosis adalah pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran sel. Meliputi fagositosis, pinositosis, endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Selanjutnya yaitu eksositosis, yang merupakan mekanisme transport molekul besar dari dalam keluar sel melintasi membran plasma. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.